Semeton, Steve Jobs adalah salah satu orang terkaya dan orang hebat di dunia. Pendiri Apple dan perusahaan raksasa ini, siapa yang menyangka bahwa dia di tengah gundah gulana hatinya meninggalkan agama sebelumnya yang menurutnya dogmatis dan memilih ajaran Hindu dan Buddha. Semeton inilah cuplikan kisah Steve Jobs yang memilih ajaran Hindu Buddha. Selamat menyaksikan. Apa yang menjadi alasan Steve Jobs memilih ajaran Hindu Buddha? Tidak ada permintaan dan tidak ada paksaan. Kata itu sering diungkapkan beberapa umat lain pindah agama ke Hindu. Kendati demikian, pernyataan tersebut sering menjadi pertanyaan bagi orang-orang. Pasalnya, tidak mungkin seseorang pindah agama tanpa memiliki tujuan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Hindu, terdapat 1.000 umat lain memilih pindah agama ke Hindu setiap tahunnya. Koran Tokoh, Suplemen Bali Post, Oktober 2011. Tentunya ini membuat kita semakin penasaran kenapa ada orang-orang yang hebat, pemikiran yang luar biasa ini, ahli dalam teknologi, dan menciptakan teknologi-teknologi maju di dunia seperti Apple, memilih untuk masuk ke dalam ajaran Hindu Buddha. Yang pertama adalah Steve Jobs. Bagaimana ia akhirnya menemukan ajaran Buddha dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari dan bisnisnya. Dikutip dari buku biografi Steve Jobs karya Walter Isaacson, Steve Jobs tumbuh mencolok dibandingkan anak-anak lain sepantarannya. Rasa ingin tahu dan kemampuan eksperimennya sudah terlihat sejak ia duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Tak heran, akhirnya para guru dan sekolah memutuskan bahwa Steve perlu dinaikkan satu kelas lebih cepat masuk ke kelas 6 tanpa harus mengikuti kelas 5 dahulu. Bagaimanakah kehidupan spiritualnya Steve Jobs? Meskipun mereka tidak memiliki agama yang kuat, orang tuanya Jobs menginginkan dirinya dibesarkan dalam lingkungan beragama. Jadi mereka mengajaknya ke gereja Lutheran hampir setiap hari Minggu. Kebiasaan itu berakhir ketika dia berusia 13 tahun. Keluarganya berlangganan majalah hiburan live, dan pada Juli 1968 majalah tersebut menerbitkan sampul mengejutkan yang menunjukkan sepasang anak kelaparan di Biafra, Nigeria. Jobs membawa sampul mengejutkan yang menunjukkan sepasang anak kelaparan di Biafra, Nigeria. Jobs membawa majalah itu ke sekolah minggu dan berbicara kepada pastor gereja. Demikian dikutip pada segangdaun.com. Dan kalau aku mengancungkan jari, apakah Tuhan tahu jari mana yang aku acungkan? Bahkan sebelum aku melakukannya, demikian tanya Steve Jobs kepada pastor gereja saat itu. Lalu kemudian sang pastor menjawab, "Ya, Tuhan akan tahu segalanya." Kemudian Jobs mengeluarkan majalah Life dan bertanya, apakah Tuhan tahu soal ini? Dan apa yang akan terjadi dengan anak-anak ini? Kata Steve Jobs sambil mengangkat koran tersebut dan menunjukkan foto anak-anak yang sedang kelaparan tersebut. Steve, aku tak tahu dan mengerti, tetapi ya Tuhan tahu soal itu. Demikian kata sang pastor. Jobs selalu mengumumkan bahwa dia tidak mau lagi menyembah Tuhan seperti itu, dan dia tidak pernah kembali lagi ke gereja. Tapi dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari dan berusaha mempraktikkan ajaran Zen Buddha. Beberapa tahun kemudian, ketika sedang memikirkan sisi spiritualnya, Jobs mengatakan bahwa dia menganggap agama yang terbaik adalah agama yang menekankan pada pengalaman spiritual, bukan menerima dogma. Inti dari ajaran Kristen hilang ketika agama tersebut terlalu didasarkan pada keyakinan, bukan pada cara hidup seperti Yesus, atau memandang dunia seperti cara Yesus memandangnya. Katanya, menurutku, berbagai agama yang berbeda merupakan pintu yang berbeda untuk menuju ke rumah yang sama. Terkadang menurutku rumah itu ada dan terkadang rumah itu tidak ada. Itulah misteri terbesarnya. Lalu bagaimana Steve Jobs menemukan ajaran Buddha? Ajaran Buddha memiliki pengaruh yang signifikan pada Steve Jobs. Brent Schlander dan Rick
Ted Shelley menjelaskan bahwa pada tahun 1974 Steve Jobs melakukan perjalanan ke India karena terpicu minatnya terhadap ajaran Buddha yang mana telah dia terapkan selama sisa hidupnya dari buku mereka, Becoming Steve Jobs. Seperti inilah kisah pencarian Steve Jobs. Pada awalnya, Steve Jobs pergi ke India dengan harapan untuk bertemu Nem Karoli Baba, yaitu seorang guru Hindu yang ahli. Itu awalnya. Dikenal sebagai Maharajji atau guru terkenal yang menjadi inspirasi bagi teman-temannya Larry Brilliant dan Robert Friedland serta pencari spiritual lainnya. Tapi Maharajji meninggal tak lama sebelum kedatangan Steve dan timbul kekecewaan baginya. Waktu pencarian spiritual Steve di India pun menjadi buyar dan tidak fokus lagi. Dengan perempuan, banyak pemuda yang mencari guru masa depan yang cemerlang, tetapi pemuda tersebut malah diserahkan kepada anak kecil saja. Kemudian dia pergi ke sebuah acara keagamaan yang dihadiri oleh 10 juta peziarah lainnya. Dia memakai jubah katun, makan makanan yang aneh dan dicukur rambutnya oleh guru misterius. Untuk pertama kalinya, ia membaca buku Yogananda, Autobiography of a Yogi, yang kemudian buku tersebut diberikan kepada semua orang yang menghadiri acara peringatan mengenang meninggalnya Steve Jobs di Memorial Crunch Stanford University pada tanggal 16 Oktober 2011. Pada awal ia tinggal di sini, menurut Brilliant temannya, Steve Jobs telah menggoda atau bercanda dengan ide dia ingin menjadi sadhu. Kebanyakan kaum sadhu di India dikenal sebagai pertapa dan berfokus pada kekosongan sebagai landasan spiritual. Tapi Steve jelas terlalu lapar, terlalu didorong, dan terlalu ambisius untuk jenis kehidupan spiritual itu. Kata Brilliant, dengan ide seorang sadhu yang menolak keduniawian, tapi ia tidak berarti ia balik ke Amerika Serikat tanpa membawa hasil ataupun bahwa ia berhenti mencari spiritualisme timur sama sekali. Kaum sadhu adalah kelompok pertapa Hindu yang dianggap suci dan memiliki pengetahuan tertinggi tentang Tuhan. Perawakan mereka bermacam-macam, misalnya berambut kusut, tubuh tertutup abu, lilitan ular menghiasi dirinya, telanjang dan memakai kulit gajah di pinggang, dan berusaha hidup layaknya dewa Siwa. Kemudian ketertarikannya berpindah ke ajaran Buddha yang memungkinkan dia untuk lebih terlibat dengan dunia daripada cara hidup sebagai pertapa Hindu, yaitu sadhu yang ada di India itu. Ini akan memungkinkan dia untuk memadukan antara pencarian pencerahan spiritual dengan ambisinya menciptakan perusahaan dengan produk yang mampu mengubah dunia. Ajaran Buddha menarik bagi seorang pemuda yang sibuk berusaha untuk dapat menemukan jati dirinya. Dan itu juga akan menarik bagi seorang pria dewasa yang intelektual dan pintar. Dalam mengatasi berbagai masalah kegelisahan dan keruwetan pikiran yang tak terbatas, unsur-unsur tertentu dari ajaran Buddha sangat cocok dan baik, sehingga memberikan dasar filosofis dalam memilih, dalam menjalankan karir serta sebagai dasar harapan estetika baginya. Selain itu juga ajaran Buddha terus-menerus membuatnya merasa tidak terlalu menuntut agar orang lain atau produk yang ditemukan dan bahkan dirinya menjadi terlalu sempurna seperti yang dia anggap selama ini. Dalam filsafat Buddha, kehidupan sering dibandingkan dengan sungai yang selalu berubah. Ada perasaan bahwa segala sesuatu dan setiap individu adalah tak henti-hentinya dalam proses perubahan. Dalam pandangan dunia, mencapai kesempurnaan juga merupakan proses yang berkesinambungan atau bertahap, dan tujuan yang tidak pernah dapat sepenuhnya tercapai. Itu visi akan datang yang ingin dia capai dengan tidak mudah. Melihat ke depan untuk produk yang belum dibuat, untuk apapun yang akan terjadi di sekelilingnya, dan 2 atau 3 ide setelah itu datang mengalir secara alami kepadanya. Dia tidak akan pernah membatasi untuk setiap kemungkinan atau peluang sebagai penyelesaian yang sempurna di mana karyanya akan dilakukan. Dan sementara Steve akan menghindari hampir semua analisanya yang sama, meskipun fakta bahwa ia bisa menjadi keras kepala mempertahankan pendapatnya dan mempunyai dogma yang benar. Namun, dia terus-menerus beradaptasi, mengikuti hidungnya, belajar dan mencoba arah yang baru. Dia terus-menerus bertindak dengan beradaptasi sesuai proses perubahan. Tak satupun dari ini yang mudah terlihat oleh dunia luar. Ajaran Buddha yang dipelajari Steve bisa membingungkan teman-teman, bahkan rekan terdekatnya.
Selalu ada sisi spiritual ini, kata Max Slade, seorang eksekutif pemasaran yang bekerja sama dengan Steve dalam karirnya. Yang benar-benar tampaknya tidak cocok bagi orang lain telah dilakukannya. Dia bermeditasi secara teratur sampai dia dan Lauren, istrinya, menjadi orang tua. Waktu terus membuat mereka tumbuh, usia bertambah tanpa mereka sadari. Dia membaca ulang buku Suzuki Zen Mind, Beginner's Mind beberapa kali, dan dalam percakapan Steve Jobs dengan brilian temannya, Steve selalu memadukan antara ajaran spiritual Asia dengan bisnis maupun kehidupan komersilnya sebagai topik umum sehari-hari yang dinikmati sepanjang hidupnya. Selama bertahun-tahun, ia mengadakan pertemuan dengan biksu Buddha yang bernama Kobon Chino Otogawa seminggu sekali di kantornya untuk memberikan konseling, nasihat, saran atau arahan tentang bagaimana menyeimbangkan antara spiritual dengan target bisnisnya yang ingin dicapai. Tentu hal ini jarang sekali dilakukan oleh seorang pengusaha yang sukses. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang tahu dan mengenal Steve Jobs bahwasanya dia adalah umat Buddha yang sangat taat dan disiplin. Dan kedisiplinannya spiritualnya itu telah membuat hidupnya menjadi lebih bermakna. Seorang Steve Jobs ini tidak ada seorang pun yang tahu bahwa awalnya dia tertarik dengan Hindu dan datang ke India untuk belajar spiritual Hindu. Dan karena telah meninggal tokoh yang diidolakannya, akhirnya dia bertemu dengan Buddha dan mempelajari Buddha sampai akhir hidupnya. Semeton, bagaimana pendapat Anda tentang sosok Steve Jobs, sosok cerdas, brilian, penemu Apple ini bisa mengikuti ajaran Buddha? Dan silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Sukorata Istana Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.